matanya dibutakan, hatinya didegilkan, dikeraskan. Ada berapa ciri orang-orang yang dibutakan, matanya, hatinya ditegarkan? Satu, orang-orang itu tidak datang kepada Kristus karena mereka lebih mengandalkan pengertiannya, pikirannya. Orang yang tidak percaya, walaupun sudah menunjukkan tanda-tanda, tetapi mereka tidak percaya karena mereka mempunyai pengertian sendiri, keinginan sendiri bagaimana seharusnya Mesias itu. Di dalam zaman kita sekarang, seringkali kita memaksakan seharusnya Tuhan berlaku apa dalam hidup saya. Seharusnya Tuhan, harusnya begini Tuhan. Kenapa jadi begini Tuhan? Nah, itu sama, sifat-sifat seperti itu sama, ciri-ciri itu sama. Yang ketiga, tidak hidup di dalam Kristus. Yang minggu lalu kita bahas mengenai pokok anggur, di mana mereka tidak mau memakan intisari dari pokok anggur itu yang membuat mereka berbuah. Artinya mereka tidak mau menerima firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Yang keempat, cirinya adalah orang-orang yang lebih mencari kehormatan dunia daripada kepentingan Tuhan. Orang lebih takut kehilangan kehormatan dunia, kehormatan manusia, takut dikucilkan, takut dibuang oleh manusia sehingga mereka mengorbankan kebenaran. Sudah tahu ini yang benar, sudah tahu ini firman Tuhan, tapi karena takut dikucilkan oleh gerejanya, oleh sinodenya, oleh masyarakat sekitarnya, sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran firman itu. Yang kelima, kita bahas juga minggu lalu, caranya, ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan mana suara Tuhan sama tidak. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana ada suara Allah Bapa kepada Kristus, dan orang-orang yang berdiri di sana menyatakan bahwa itu adalah suara guntur. Ya. Yang keenam, memang Injil sudah tertutup bagi mereka. Nah, malam ini kita akan membahas satu lagi sisi dari orang-orang yang matanya dibutakan dan hatinya didegilkan atau dikeraskan. Kita ambil dari Matius 13 ayat 10 dan seterusnya. Begini firman Tuhan. Ini orang-orang yang tidak diberi karunia untuk mengetahui. Mohon diperhatikan baik-baik. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Sehingga mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat, kaum Farisi, yang tahu Taurat, yang keturunan Abraham, katanya keturunan Abraham, bangsa yang dipilih. Tapi ternyata Yesus menyampaikan perihal kerajaan Allah itu dalam perumpamaan, sehingga banyak dari mereka yang tidak mengerti. Makanya murid-muridnya bertanya, "Kenapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Karena di dalam pikiran, nah kembali lagi, di dalam pikiran murid-murid, kembali nih, pikiran. Murid-murid berpikir, kalau tidak pakai perumpamaan, kemungkinan besar akan banyak orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi, yang akan mengerti sehingga mau mengikut Yesus. Nah, itulah pengertiannya murid-murid. Maka dia bertanya, kenapa pakai perumpamaan? Kalau tidak pakai perumpamaan, mereka semua akan mengerti apa yang kau sampaikan mengenai kerajaan Allah. Sehingga makin banyak orang yang mau mengikut. Nah, itulah persepsi atau sangkaan, prasangka dari murid-murid, ya, yang mengandalkan pikirannya. Tapi apa kata Yesus? Di ayat 12, Yesus berkata begini, "Karena siapapun yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, kami pernah mendengar ada orang hamba Tuhan mengutip firman ini, tapi dia menjelaskannya begini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah mempunyai berkat, Tuhan akan tambah-tambahkan sampai saudara berkelimpahan. Tapi kalau saudara tidak punya, ya akan diambil semua sehingga saudara makin jadi miskin. Saya terus terang terkaget-kaget mendengar penjelasan itu. Karena apa? Itu di luar konteksnya. Konteks dalam Matius 13:12 bukan berbicara soal keduniawian. Bukan itu. Ini Yesus sedang menjelaskan mengenai kerajaan Allah dalam perumpamaan. Dan murid-murid itu bertanya, kenapa kok Yesus tidak menyampaikannya dalam bahasa sehari-hari? Kenapa dalam perumpamaan? Sehingga orang-orang yang mendengarnya banyak yang tidak mengerti. Jadi waktu Yesus katakan,
kepada siapa, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, itu berbicara mengenai pengetahuan mengenai kerajaan Allah. Jadi siapa yang mempunyai pengetahuan tentang kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan lagi pengertian mengenai kerajaan Allah itu, sehingga mereka berkelimpahan. Kenapa? Supaya ini sesuai dengan rencana Allah dan firman Allah yang sudah kita bahas selama 17 minggu. Yaitu apa? Orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus, menjadi warga kerajaan Allah, maka makin ditambahkanlah pengetahuan, pengertian mengenai firman Allah, mengenai kerajaan Allah. Karena mereka yang akan disiapkan oleh Allah menjadi serupa dengan Kristus, maka mereka akan ditambah-tambahkan pengetahuan itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan apapun mengenai kerajaan Allah, maka semua yang ada pada mereka tentang firman pun bahkan akan diambil oleh Allah. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi saat itu, baik ahli Taurat kaum Farisi. Mereka tidak mau mengerti mengenai kerajaan Allah, akhirnya pengetahuan mereka mengenai firman pun diambil oleh Allah. Itu sebabnya nanti kita akan bahas, yang sudah kita bahas juga minggu lalu, dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 yang sudah kita bahas juga minggu lalu dan kita akan bahas juga sekarang. Yaitu apa? Engkau menyelidiki kitab suci, dan engkau menyangka, engkau berpikir dengan itu engkau akan beroleh hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci telah menunjukkan kesaksian tentang aku, engkau tetap tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup kekal itu. Jadi mereka itu pun bukannya tiap hari mereka itu ahli-ahli Taurat dan Farisi itu menggumuli firman Allah, dan ternyata tidak menangkap nubuatan mengenai Yesus. Jadi artinya apa? Benarlah firman dalam Matius ini makin diambil. Nah itu sebabnya di zaman sekarang pun banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak termasuk orang-orang yang dipanggil, dipilih, karena tidak mempunyai pengertian mengenai kerajaan Allah, makin hari makin kehilangan pengertian mengenai firman Allah. Bukan mereka orang-orang yang dipanggil, dipilih, mereka termasuk orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih. Sehingga makin hari makin kosong dia, makin tidak mengerti firman Tuhan, makin ngaco gitu ya. Nah kita juga melihat kan bagaimana di zaman-zaman ini, tahun lalu saja saya dengar di YouTube bagaimana ada hamba Tuhan yang bisa mengartikan perceraian itu boleh asal istrinya berzina, sehingga dia maka menikahkan. Jadi pengetahuan, pengertian mengenai firman Allah pun sudah diambil oleh Tuhan. Nah ini hati-hati ya, ini ciri-ciri orang-orang yang memang tidak dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Nah selanjutnya di dalam ayat yang ke-13 lebih hebat lagi, Yesus berkata ya, kepada orang-orang yang tidak dipanggil ini. Apa katanya? Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi dia menjelaskan pada murid-muridnya, hilangkan pikiranmu murid-murid, yang kalau aku tidak pakai perumpamaan seperti yang kau duga, mereka akan mengerti dan akan mengikut aku. Enggak begitu. Si murid-murid kan bilang, kenapa sih pakai perumpamaan? Karena dalam hati mereka melihat kalau tidak pakai perumpamaan, kemungkinan besar orang akan mengerti dan akan mengikut Yesus. Tapi Yesus katakan tidak. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena apa? Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka juga tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan lebih tahu. Itu sebabnya 2 minggu lalu kita membahas mengenai jemaat di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Apa kurangnya Yesus menyampaikan? Ingat, mujizat itu adalah perkara yang besar yang Yesus lakukan. Bukan hanya tanda-tanda, tapi juga firman, pengajaran yang dahsyat. Ternyata mereka juga tidak bisa menerima gitu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melihat tapi tidak melihat. Apa maksudnya? Mata mereka melihat aku, karyaku, tapi mata rohaninya tidak melihat. Mereka mendengar apa yang kukatakan, tapi telinga rohaninya tidak juga mau mendengar, sehingga mereka tidak akan mengerti. Dan ini saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tegas mengatakan ini, dan dia juga mengingatkan apa yang disampaikan dalam Matius 13:13 ini
Itu juga merupakan nubuatan dari Yesaya. Makanya dikatakan, maka pada mereka, orang-orang yang katanya orang Yahudi, yang katanya keturunan Abraham, bangsa pilihan, yang tahu Taurat, yang katanya percaya Allah, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun engkau tidak menanggapi. Berada dikasih Tuhan. Ini tipe orangnya. Jadi jangan sampai kita katakan begini, kasihannya orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih. Ya sama kayak murid-murid. Kenapa sih pakai perumpamaan Tuhan? Kalau nggak pakai perumpamaan kan kemungkinan besar mereka mengerti dan mereka mengikut engkau. Itu kan pikiran kita manusia. Tuhan lebih tahu. Maka Tuhan katakan, hei, mereka itu melihat tapi tidak melihat. Mereka itu mendengar tapi tidak mendengar, bahkan tidak mengerti. Dan itu sudah dikatakan Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Mendengar dan mendengar, tetapi tidak mengerti. Melihat dan melihat tapi tidak menanggapi. Jadi jangan bicara sama saya, sama Tuhan tuh katakan mempertanyakan Tuhan. Tuhan lebih tahu. Dan jangan kita sok-sokan lebih berbelas kasihan. Tuhan sudah tahu, mereka sudah dipisahkan. Kita sudah mulai membahas 16 minggu mana orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita sudah mulai dari minggu lalu kelompok yang kedua, yaitu orang yang tidak dipanggil, dipilih. Saudara dikasih Tuhan, saat Yesus berkata demikian, mengingatkan mengenai perumpamaan mengenai kerajaan sorga, di mana mereka tidak melihat, orang-orang Yahudi tidak melihat. Dia katakan, kenapa? Kenapa sampai kok mereka melihat, ya, tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar? Kenapa? Nah, Yesus menyambung dalam ayat 15. Dikatakan begini, sebab hati bangsa ini telah menebal. Hatinya telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Itu kejadiannya. Mereka itu seperti itu. Kenapa hati mereka telah menebal? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh keinginannya, perasaannya. Bayangkan, murid-murid Yesus pun yang mengikuti Yesus saat Yesus mati dalam perjalanan ke Emmaus, ditemui oleh Yesus, walaupun murid-murid tidak tahu itu Yesus yang menemani mereka. Itu murid-murid di Emmaus masih berkata kepada Yesus, tadinya kami menyangka, kami mengira dia akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Bayangkan. Sampai-sampai pada saat Yesus mulai ke sorga pun, murid-murid masih bertanya, kapan kerajaan itu datang? Jadi itulah hati-hati orang-orang itu. Nah, itu murid-murid yang akhirnya bisa disadarkan karena mereka adalah orang yang dipanggil, dipilih. Tapi bagaimana orang Israel lainnya? Yaitu tadi, hatinya menebal. Karena sudah dipenuhi hati dengan keinginannya, perasaannya, pikirannya. Telinganya juga sudah berat mendengar. Kenapa? Karena menurut mereka, saya sudah tahu firman itu. Ngapain lagi mendengar firman ini? Firman itu kan sama. Memang dari ribuan tahun yang lalu, Alkitab kita ya begitu-begitu aja. Nggak nambah, nggak kurang. Sampai ratusan tahun ke depan lagi ya begitu juga. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Jadi kalau kita disuruh mendengar firman Tuhan, ya itu lagi. Hanya bedanya, bagi orang-orang yang dipanggil, dipilih, Tuhan akan berbicara kepada mereka. Walaupun mereka sudah mendengar firman itu, sudah membaca, sudah belajar firman itu, Tuhan masih membukakan rahasia-rahasia baru bagi firman itu. Karena Tuhan katakan, hendaklah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita, yaitu Kristus Yesus. Disuruh bertumbuh kita tiap hari. Jadi jangan dianggap kita saya sudah mengikuti Yesus 20 tahun sudah berhenti. Gak akan lagi bertumbuh. Enggak. Kalau memang begitu, buat apa Roh Kudus selama-lamanya dengan kita? Cukup dong sampai 20 tahun mengikuti Yesus, sudah Roh Kudusnya pergi. Buat apa dong Roh Kudus mengajar kita selama-lamanya? Buat apa dong firman itu ditulis, hendaklah kamu bertumbuh? Dan firman itu tidak berhenti terus-menerus sampai kita dipanggil Tuhan. Artinya memang kita disuruh bertumbuh terus. Nah, orang yang berat mendengar firman karena merasa sudah tahu. Nah, itu dia, merasa sudah tahu. Jadi
Hidupnya memang dikuasai oleh perasaannya, keinginannya, pikirannya, pengertiannya. Nah, orang-orang seperti itu loh, ya, orang-orang seperti itulah orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih, yang sejak kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah membahas ciri-ciri orang-orang itu semuanya ada dikuasai oleh pikirannya, oleh pengertian keinginan. Matanya sudah melekat tertutup, kan tidak lagi tertarik dengan apa yang dia lihat. Saudara dikasih Tuhan, berhati-hatilah. Jangan kita sampai melakukan perilaku, ciri-ciri seperti orang-orang ini. Kita coba perlu introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang hati sudah menebal? Sekali punya pengertian begini, ya sudah, sampai mati begini terus. Atau Tuhan masih mau berbicara kepada kita? Atau Roh Kudus masih mau menjelaskan sesuatu yang saya belum mengerti? Ini yang perlu kita renungkan. Seperti dalam Yohanes 5 ayat 39 yang sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat. Dia katakan, kamu menyelidiki. Kepada ahli-ahli Taurat dia katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka. Kata menyangka itu berpikir. Dengan pikiran. Menyangka itu dengan pikiran. Kamu menyangka. Jadi dia berpikir. Saat dia menyelidiki kitab-kitab suci, mereka menyangka bahwa dengan melakukan itu, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah membahas apa kata Yesus di ayat 40-nya. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, jangan kita anggap firman-Nya untuk orang Israel, itu juga berlaku pada kita di sini. Kita yang menggumuli firman Tuhan setiap hari, tapi tetap tidak mau datang pada Yesus. Saya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus seperti gini. Ada apapun dalam hidupmu, kau datang pada Yesus. Nah, kebanyakan kita malah di zaman sekarang ini tidak datang kepada Yesus. Masih datang kepada dunia ini. Ada masalah, datang kepada dunia. Ada pandemi, sekarang banyak gereja-gereja, terutama gereja-gereja yang di daerah-daerah, itu kesulitan dari segi keuangan. Karena jemaat tidak pada datang, karena memang dilarang pemerintah. Persembahan kurang, perpuluhan kurang. Kalaupun ada, karena jemaatnya juga terpukul oleh pandemi, usahanya juga menjadi susah. Akibatnya apa? Ya mereka juga sedikit memberikan persembahan, sedikit juga mau di perpuluhan. Yang biasanya hamba-hamba Tuhan punya pelayanan di sana, di sini, sekarang tidak ada lagi pelayanan di sana dan di sini. Sehingga kekuranganlah pemasukan untuk menjalankan operasi gerejanya. Sehingga mereka akhirnya menjadi kesulitan. Apakah mereka datang pada Tuhan? Iya, datang pada Tuhan, Pak. Perhatikan dalam Mazmur 121. Mazmur 121 yang Jumat kemarin kami mendengarkan dari Bapak Pendeta Leo Wawor saat membawakan Mazmur 121. Aku melihat gunung-gunung, pertolonganku datang dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Tidak akan matahari menyakitiku pada siang hari. Tidak akan bulan menyakitiku pada malam hari. Pertolonganku dari Tuhan. Pertanyaannya, benar, kalau memang kita percaya akan firman itu, berarti saya kalau ada masalah datang pada Tuhan. Karena saya tahu pertolongan dari Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Allah Maha Setia, tidak akan dibiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Pada saat kita dicobai, Ia akan datang memberikan jalan keluar. Ia yang memberikan jalan keluar, bukan saya. Ia yang memberikan jalan keluar. Pertanyaannya, apa kita semua anak-anak Tuhan ini mau menunggu bagaimana Allah memberikan jalan keluar, atau kita malah mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar sendiri? Tapi begitu jalan keluar yang kita cari itu, yang menurut kita jalan keluar, lalu kita klaim, inilah jalan keluar yang Tuhan berikan. Belum tentu, karena kita tidak menunggu, kita berusaha kok. Tapi kita mengklaim, ini jalan keluar dari Allah. Sehingga ada banyaklah pengurus-pengurus gereja yang akhirnya berbisnis, berusaha untuk mendapatkan income ya. Bukan saya katakan tidak boleh, bukan. Tapi bertanyalah pada Tuhan, apakah ini benar yang Tuhan mau, atau ini memang pikiran saya, apa yang saya sangka ini saya lakukan. Apakah
saya datang kepadamu Tuhan, atau saya datang kepada pikiran saya datang kepada keinginan saya datang kepada perasaan saya karena saya tidak sanggup mengalami tantangan ini. Itu poinnya, bukan nggak boleh berusaha, bukan itu poin kami. Tapi tanyakan dulu sama Tuhan. Karena saya tidak mau masuk kelompok orang-orang seperti dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Saya tahu firman tapi saya tidak lakukan. Dia buat apa? Akhirnya firman hanya sebagai pengetahuan saja. Ya kami bisa berbicara begini karena kami juga pernah mengalami bagaimana kami ditipu orang sampai ratusan juta. Harusnya kami bisa melapor nih kepada polisi, karena menurut hukum kan ya orang namanya orang menipu ya harus dilaporin. Sampai Tuhan katakan enggak, ampuni dia. Dalam hati, tapi Tuhan ini uang aku hilang ratusan juta bagaimana? Tuhan, kamu datang pada aku atau tidak? Percaya sama aku atau tidak? Akhirnya kami ampuni, kami tidak proses. Ya sudah hilang, ya hilang uangnya, nggak apa-apa. Pengalaman-pengalaman hidup itu sudah terbukti benar firman Tuhan. Kita sudah membahas mengenai Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ini minggu lalu. Bagaimana setiap orang kalau mengandalkan pengertiannya, perasaannya, itu akan berbeda hasilnya. Sama seperti kita sudah berbicara minggu lalu mengenai setiap orang itu punya IQ, intellectual quotient, punya EQ, emotional quotient, punya SQ, spiritual quotient. Dan ingat, spiritual quotient itu bukan pengetahuan mengenai firman, tapi tingkat kepercayaan pada iman. Dan tiap orang itu berbeda-beda tingkat-tingkatnya. Jadi kalau tiap orang itu menyelidiki kitab suci dengan tingkat IQ yang berbeda, emosional yang berbeda, tingkat iman yang berbeda, hasilnya akan lain. Jangan dikira karena kita ini hamba Tuhan dari tingkat iman lebih hebat daripada jemaat. Saya kasih satu perumpamaan ini yang sering kami bawakan. Di satu daerah itu mengalami musim kemarau panjang, setahun lebih kemarau tidak ada hujan. Akhirnya hamba-hamba Tuhan di daerah itu berkumpul, mereka bersepakat, mari kita datang ke lapangan, kita bawa jemaat kita melakukan KKR dan kita berdoa kepada Tuhan supaya diturunkan hujan di daerah kita. Maka pada hari H, semua hamba-hamba Tuhan dengan segala pakaian kebesarannya, yang pakai toga lah, yang pakai jas lah, segala macam, jemaat-jemaat juga dibawa ke KKR itu dengan berpakaian yang bagus dan rapi untuk melakukan KKR, berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Tapi ada seorang anak datang ke lapangan itu, dia tidak berpakaian jas, dia pakai jas hujan dan membawa payung. Dan diketawain oleh semua orang, ngapain kamu ke lapangan pakai jas hujan dan bawa payung? Si anak menjawab, bukankah kita mau berdoa supaya hujan turun? Nanti kalau hujan turun, saya nggak pakai jas hujan, saya basah, maka saya bawa payung. Nah saya ingin tanya, tingkat spiritual quotient atau tingkat iman yang paling tinggi itu siapa? Hamba-hamba Tuhan kah? Jemaat-jemaat yang ada di situ kah? Atau anak kecil itu? Ya dari sini kita bisa lihat tingkat kepercayaan iman itu tidak dilihat dari segi status kita kayak apa. Nah jadi kalau orang-orang yang berbeda-beda IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya berbeda, seperti yang terangkan minggu lalu, akan berbeda juga interpretasinya terhadap firman. Itu sebabnya kita perlu dipimpin oleh Roh, biar Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Karena kalau Roh Kudus yang mengajar, semua pengertiannya akan sama. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau demikian bagaimana dong dengan orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Allah? Apakah mereka juga akan tetap dalam perumpamaan-perumpamaan sehingga mereka tidak mengerti? Yesus berkata begini di dalam ayat 11-nya. Ya, saya ulangi dari 10-nya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus. Perhatikan baik-baik, jawab Yesus. Kepadamu. Mu itu siapa? Murid-murid yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia firman, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Perhatikan kata-kata diberinya di sini itu di dalam bentuk perfect, sempurna. Dalam bahasa aslinya dikatakan dedotai. Jadi itu dalam bentuk sempurna. Apa dia sempurna? Sudah permanen. Jadi Allah sekali memberikan karunia itu tidak akan dicabutnya. Akan terus karunia itu ada dalam orang itu.
Itu maksudnya dikata diberi itu dalam bentuk perfect. Ya. Sekali lagi, setiap kata-kata perfect, bentuknya perfect, sempurna, permanen, itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah. Tapi akan terus sampai selama-lamanya. Jadi kepada murid-muridnya itu diberi karunia yang tidak bisa dicabut. Terus-menerus ada pada murid-murid itu. Untuk apa? Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi murid-murid itu akan terus-teruskan ditambah-tambahkan. Akan terus ditambah-tambahkan ya. Pengertian pengetahuan mengenai rahasia kerajaan sorga. Maka benarlah dikatakan tadi di ayat 12 yang sudah kita bahas tadi, kan sudah ada ayat 12 nih. Saya mundur sebentar, ayat 12. Apa dikatakan? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Jadi murid-murid yang sudah mendapatkan karunia, ayat 11, sebelum ayat ini, ayat 11 dikatakan kepadamu diberikan karunia. Diberikan secara permanen, karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nah, kepada mereka akan terus ditambahkan, berkelimpahan. Karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga terus-terusan ditambahkan. Makanya karunia itu tidak berhenti. Karunia itu terus menerus. Nah, tapi sebaliknya, kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lainnya, Tuhan katakan apa? Tetapi pada mereka tidak. Dan kata tidak memberi ini pun dalam bentuk perfect. Artinya tidak akan pernah orang ini mengerti. Tidak akan pernah orang ini mengerti. Gitu. Jadi kita juga jangan frustasi kalau kita mengabarkan Injil kepada seseorang atau sekelompok orang. Ini orang kok nggak mengerti-mengerti sih? Udah sekali. Nah, memang mereka nggak bakal mengerti karena mereka termasuk orang-orang yang tidak menerima rahasia kerajaan sorga. Sampai mabok kita juga ngasihnya nggak bisa. Karena mereka termasuk orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih. Tapi kalau mereka yang dipanggil, dipilih, baru sekali saja ngomong, dia langsung tertarik akan firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih, yang mempunyai ciri, pergi, jadikan semua bangsa murid. Yang berikutnya, pergi memberitakan. Kita rajin pergi. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang itu, yang kalau kebetulan orang-orang itu yang tidak dipanggil, dipilih, nggak akan terus dia mengerti. Walaupun dia ngakunya Kristen